Terkait dasar hukum kesekretariatan itu sesuai yang diatur di dalam undang-undang. Kalau bicara ini enggak selesai ini 3 jam 2 jam nih. Ini harus segmen khusus kalau masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di podcast KPU Kabupaten Pamekasan, Cabai Merah, cara bijak melayani rakyat. Bersama saya, Krisanindita Coken Purnomo sebagai host. Oh iya, kali ini kita akan berbincang-bincang terkait tugas pokok dan fungsi serta wewenang dan kewajiban Sekretaris KPU Kabupaten atau Kota. Yang hadir bersama kita kali ini yaitu Bapak Sekretaris KPU Kabupaten Pamekasan, Bapak Panji Kuncoro. Selamat pagi Bapak. Pagi. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Pertama-tama mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman apa sih dasar hukum pembentukan sekretariat KPU itu, Pak? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Terkait dasar hukum kesekretariatan itu sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu khususnya di pasal 77 menyebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota. Itu dasar hukumnya di dalam pasal 77 itu. Oh, lalu untuk hubungannya antara Sekretariat KPU Pusat, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten Kota itu bagaimana, Pak? Ini sifatnya ini hierarkis ya, ini top down. Jadi semua itu sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat 1 itu bersifat hierarkis, dan di ayat 2-nya itu menyebutkan bahwa seluruh pegawai KPU dan sekretariat berada dalam satu kesatuan manajemen ya, sehingga sistemnya itu terintegrasi secara nasional gitu. Lalu siapa yang membimbing di Sekretariat KPU Kabupaten atau Kota itu, Pak? Dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya? Nah, ini sesuai diatur dalam pasal 81 di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Sekretariat KPU di pusat itu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU, yang di provinsi itu dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi, dan juga di Sekretariat KPU Kabupaten Kota dipimpin oleh Sekretaris. Kebetulan saya sendiri sebagai sekretaris yang merupakan ASN. ASN ini ada 2 macam. ASN itu ada PNS, ada juga P3K. Di situ disebutkan ASN yang memenuhi syarat. Jadi yang satu adalah yang PNS, yang pegawai negeri sipil, yang minimal pangkatnya itu bisa 3D ya, gitu, bisa dipromosikan, bisa juga. Dan tentunya dalam bekerja Sekretaris KPU Kabupaten ini secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi, dan secara fungsional kita bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten ya gitu. Betul. Nah, kita akan masuk ke pembahasan utama kita, yaitu tugas pokok dan fungsi serta kewajiban dan wewenang Sekretariat KPU. Mungkin boleh dijelaskan, Pak, untuk tugas Sekretariat KPU itu seperti apa? Baik, itu pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih. Terkait tugas Sekretariat KPU, sebagaimana diatur dalam pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan juga terkait tugas ini ada juga di Undang-Undang juga Nomor 7 juga ada di Peraturan KPU, yaitu nomor nomor 21 tahun 2023, tepatnya di pasal 228
Tugasnya itu ada 6 itu yang disebutkan dalam peraturan di situ. Yang pertama adalah terkait sekretariat membantu dalam hal penyusunan program dan anggaran pemilu. Itu yang pertama. Jadi kita menyusun program anggaran pemilu, bagaimana pemilu itu agar lancar dan sukses dalam hal keuangan tadi. Dan yang kedua terkait memberikan dukungan teknis administrasi. Nah, itu wajib itu tugasnya juga. Dan berikutnya adalah kita sebagai sekretariat membantu juga dalam hal pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemilu sesuai tahapan. Dan berikutnya adalah kita dalam membantu juga dalam hal pendistribusian logistik pemilu, juga pengadaannya, juga pendistribusiannya itu ada di ranah sekretariat. Dan selanjutnya kita menyusun rancangan keputusan yang sifatnya bisiking ya, bukan apa namanya regeling, bukan, tapi kita bisikingnya itu keputusan. Dan yang terakhir adalah kita menyusun laporan dan pertanggungjawab kegiatan KPU Kabupaten. Seberapa hebatnya berhasilnya pekerjaan kita dalam menyelesaikan tugas, kalau tidak ada laporan, yaitu reporting sebagai laporan pertanggungjawaban, itu tidak sukses. Jadi kita harus menggunakan sistem 2S tadi, sukses di kegiatan, juga sukses di administrasi. Demikian. Ya. Nah, selain ada tugas pokok, ini juga ada fungsinya. Lah, fungsinya itu seperti apa, Pak? Nah, terkait fungsi sekretariat ini diatur di PKPU. Di PKPU yaitu nomor 21 tahun 2023, yaitu tepatnya di pasal 229. Dan di undang-undangnya itu tidak mengatur fungsinya. Cuman ini dijabarkan di PKPU-nya nomor 229, yaitu banyak sekali itu ada 8 fungsinya itu. Lumayan banyak juga ya fungsinya. Itu. Yang pertama itu adalah dalam hal penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten. Itu. Yang kedua, pemberian dukungan teknis. Kita memberikan dukungan teknis dan administrasi sebagaimana tadi tugas tadi ya. Juga tugas. Yang ketiga adalah pelaksanaan pengelolaan. Pengelolaan SDM, ketatakusahaan, dan perlengkapan dan kerumah tanggaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten. Ini penting sekali dalam hal pengelolaan SDM ini seperti kenaikan pangkat, ya kan? Ya. Kenaikan gaji berkala atau mutasi atau semua itu kita hanya mengajukan kepada KPU provinsi. Itu termasuk penggajian juga gitu kan, kami sebagai fungsinya dari sekretariat itu. Berikutnya adalah memfasilitasi penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten. Jadi kita ini tugasnya memberi rancangan terus dikasih kepada para komisioner yang divisi hukum, terus diplenukan gimana kalau sudah oke ya kita buat keputusan tersebut. Yang berikutnya adalah pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu, anggota DPR, DPD, Presiden, serta DPRD. Distribusi ini sangat penting sekali, merupakan suatu kunci keberhasilan sukses tidaknya pemilu. Di samping ada penyelenggara, ada peserta, juga ada logistik. Nah, itu saling mendukung, itu harus ada semuanya. Meskipun ada pemilihnya yang hebat, ada penyelenggara yang hebat, kalau tidak ada logistiknya tidak jadi pemilunya. Jadi itu perannya sangat besar sekali ya sekretariat. Ini merupakan dapurnya kantor ya, ini sekretaris ini ya gitu. Untuk berikutnya adalah pelaksanaan dokumentasi ya, baik hukum, humas, dan kerjasama di bidang pemilu. Jadi semua kegiatan kita arsipkan baik secara hard copy maupun soft copy, itu harus ada.
Berikutnya adalah pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan. Ini penting sekali sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Bagaimana sebaik apapun kegiatan dilaksanakan, kalau nggak ada laporannya juga harus dilaksanakan laporan tersebut dan dibuat sebagai pertanggungjawaban. Yang terakhir adalah pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten. Kita sebagai sekretariat tidak serta-merta melaksanakan tugas dan fungsi yang dijabarkan tadi, juga kita melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan rapat pleno oleh komisioner. Karena di rapat itu termasuk merupakan keputusan kolektif kolegial. Demikian itu. Ya. Selain ada tugas pokok dan fungsi, itu ada juga wewenang dan kewajiban sekretariat KPU Kabupaten atau Kota, Pak. Boleh disebutkan, boleh dijelaskan untuk wewenang dan kewajiban itu? Ya, oke, benar, baik sekali. Terkait wewenang ini, sekretariat diatur di undang-undang dan juga di PKPU. Kalau di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu diatur di pasal 88 ayat 2. Kalau di PKPU itu diatur di pasal 230 PKPU 21 tahun 2023. Nah, itu tepatnya di situ. Dan wewenangnya itu ada 3. Cukup 3, cuman 3 ini sangat menentukan sekali sukses atau tidaknya pemilu ini. Yang pertama adalah wewenangnya adalah mengadakan dan mendistribusikan. Nah, itulah. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, dan prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU. Jadi standarnya itu ditetapkan oleh KPU secara hierarkis. Nanti kita plenokan apa yang diadakan itu oleh komisioner, terus yang memproses pengadaannya itu oleh sekretariat. Tentunya itu dalam hal oleh pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan barang jasa. Itu. Terus yang berikutnya adalah kita juga mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu. Maksud di sini perlengkapan seperti perlengkapan alat coblos, itu seperti itu, alat coblos dan alat coblos juga busa dan lain-lainnya itu banyak. Nanti kalau bicara ini tidak selesai ini 3 jam 2 jam ini harus segmen khusus kalau masalah ini. Dan yang ketiga adalah memberikan layanan administrasi, ketatarusahaan, kepegawaian, ya kan, sesuai tadi yang disebutkan tadi. Jadi sekretariat itu ibaratnya wewenangnya ya. Kalau saya mengalami ini dari rumput tumbuh atau sampai genting jatuh itu loh. Jadi sekretariat itu wajib tahu gitu loh maksudnya. Ya kan dapurnya kan. Jadi memang benar-benar harus menguasai di lingkungan KPU kabupaten tersebut. Ya. Demikian kalau gitu mengenai wewenangnya. Ada 3 hal tadi kan di sini wewenangnya. Lalu untuk kewajibannya sendiri, Pak? Ya itu lagi ya, betul. Mengenai kewajibannya itu diatur juga di pasal 88 ayat 3-nya itu. Yaitu ada 3 hal kewajibannya itu adalah penyusunan laporan, pertanggungjawaban keuangan, dan yang kedua pemeliharaan arsip dan dokumentasi pemilu. Nah, tadi saya katakan mengenai arsip ini harus ada hard copy-nya dan soft copy-nya. Apabila kita diperiksa oleh misalnya BPK atau diaudit oleh KPK atau apa, semuanya kita harus siap rapi sesuai dengan buku kas umum tadi, sehingga harus rapi. Dan berikutnya adalah pengelolaan barang inventaris KPU. Itu harus betul-betul dipelihara baik-baik, ditata sedemikian rupa. Demikian wewenangnya itu.
Biar teman-teman di rumah tahu nih Pak, Bu mungkin boleh dijelaskan untuk struktur organisasi di KPU Kabupaten Pamekasan saat ini itu seperti apa? Baik. Terkait struktur ini di KPU Kabupaten itu sesuai yang dijelaskan di PKPU nomor 12 tahun 2023 terkait tata kerja KPU di Kabupaten Pamekasan ini ada 5 komisioner. Ada 5 komisioner dan juga ada 5 divisi. Gitu. 5 komisioner ini adalah yang pertama adalah Bapak Mahdi SPDI, juga dia ketua merangkap anggota. Dan Pak Mahdi ini juga sebagai ketua divisi keuangan umum, logistik dan rumah tangga. Itu. Jadi saya sekretaris sama Pak Ketua ini selalu berkolaborasi terkait anggaran. Jadi dapurnya nih 2 orang ini amat tidaknya ini. Terus yang kedua itu ada namanya Pak Amiruddin, Muhammad Amiruddin SPDI. Ini sudah 2 periode di menjabat di KPU ini. Pak Amir ini mengampu sebagai ketua divisi sosial pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia atau disingkat Sosdiklik Parmas, Pak Amiruddin itu. Terus juga ada Bapak Muhammad Halili MPDI, beliau sebagai ketua divisi perencanaan data dan informasi atau Rendatin. Beliau dulu sebagai ketua pada periode yang pertama tadi itu, terus sekarang menjadi anggota menangani Sosdik. Dan berikutnya adalah ada Bapak Tajul Arifin SHI sebagai ketua divisi teknis penyelenggaraan atau disingkat TP. Dan terakhir itu ada Pak Hanafi SHMH. Beliau adalah ketua divisi hukum dan pengawasan. Beliau dulu sebagai penyelenggara di pengawas pemilu. Sekarang masuk di KPU. Demikian ya. Selain ada struktur organisasi di KPU Kabupaten Pamekasan ini juga ada struktur sekretariat. Nah, boleh dijelaskan Pak seperti apa? Wah, ini penting sekali ini. Ini sekretaris ini harus punya tangan dan kaki ini. Ya berupa kasubag ini, 4 kasubag ini. Jadi sesuai pasal 231 di PKPU 21 nomor tahun 2023 terkait tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten disebutkan di situ. Untuk kabupaten ya, saya hanya kabupaten ada 4 kasubag. Yang pertama yaitu Kasubag Keuangan Umum dan Logistik atau Kasubagkul. Yang sementara ini kasubagnya masih PLT, yaitu Pak Hari Mulyono. Kemarin dulu itu di kasubagnya masih Pak Saiful. Dia sudah almarhum karena sakit. Sekarang PLT Pak Hari Mulyono. Yang kedua adalah yaitu Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum. Kasubagnya itu yang di perempuan ini, Budita nih. Budita itu sebagai Kasubag Hukum, Budita Melavianti. Ini memang dari awal dia sebagai staf teknis, jadi sedikit ya agak menguasai di bidang teknis penyelenggaraan. Dan yang ketiga adalah Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi. Ini kasubagnya Pak Irfan Kusmanto. Ini sudah senior nih, sudah lama ya Pak Irfan ini. Rendatin yang mengurus terkait anggaran dan tahapan. Dan terakhir adalah Kasubag Partisipasi Humas dan SDM. Ini Pak Yuda.
Pak Yuda berangkat dari staf, juga promosi dulu menjadi Kasubag ya SDM, dan alhamdulillah sekarang berjalan aman dan lancar. Jadi kuatnya kami di staf itu dibantu oleh para sekretariat, oleh para Kasubag dan para staf yang handal dan mumpuni. Jadi sekretaris itu nggak ada apa-apanya kalau tidak dibantu oleh 4 orang Kasubag ini dan para staf yang hebat-hebat ini. Jadi ya syukur alhamdulillah saya sebagai sekretaris dibantu oleh orang-orang hebat. Jadi lembaga KPU Kabupaten Pamekasan ini bisa hebat dan bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara aman, lancar, dan sukses. Demikian. Nah, obrolan kita kali ini seru banget nih. Kita jadi tahu kalau Sekretaris KPU Kabupaten Kota itu mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemilu, supaya pemilu itu bisa berjalan sesuai dengan aturan, lancar, dan profesional. Terima kasih kepada Bapak Panji Kuncoro yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa subscribe YouTube channel KPU Kabupaten Pamekasan. Jangan lupa juga nyalain loncengnya ya teman-teman. Saya Coken pamit undur diri. Salam KPU melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.